Suami kabur dengan gundiknya, meninggalkan hutang 500 juta atas namaku. Ayahku yang tahu hanya tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, kroco gitu gampang diatasi." 2 hari kemudian suami telepon panik dan histeris. Ternyata apa yang terjadi membuatku tercengang. "Halo sahabat kisah ceria. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita lanjut ceritanya, bantu agar channel ini terus berkembang dengan like, subscribe, serta komen dari mana asal sahabat sekalian mendengarkan cerita ini. Jika sudah, mari kita mulai. Aku pulang malam itu dengan langkah yang berat. Hujan baru saja reda, meninggalkan bau tanah basah yang menempel di udara, dan ada sesuatu yang terasa ganjil sejak aku menutup pintu kantor tadi. Rasanya seperti ada sesuatu yang menunggu di balik gelapnya malam, sesuatu yang membuat tengkukku dingin. Begitu aku masuk rumah, ponselku bergetar keras di dalam tas. Sudah ketiga kalinya malam ini nomor tak dikenal itu menelepon. Awalnya kupikir itu hanya panggilan spam, tapi ada dorongan aneh di dadaku yang memaksaku mengangkat kali ini. "Selamat malam, Ibu Nadia?" Suara pria di seberang terdengar datar, formal, namun ada tekanan yang membuatku merinding. "Iya, betul. Dengan siapa ini?" "Hari ini sudah jatuh tempo. Kami sudah kirimkan 3 pemberitahuan sebelumnya. Mohon segera menyelesaikan kewajiban Ibu. Total tagihan Ibu saat ini 500 juta rupiah." Tanganku langsung gemetar. Maaf, hutang apa?" Maksud saya, tidak ada transaksi sebesar itu atas nama saya." Pria itu menghela napas, jelas tidak sabar. "Nomor perjanjian 421A peminjam, Nadia Suryawan." Tanda tangan terlampir. "Dana ditransfer ke rekening usaha suami Ibu, Bima." Jantungku seperti berhenti. "Rekening Bima?" "Betul. Kami harap Ibu kooperatif. Bila tidak, jalur hukum bisa kami tempuh. Dan Ibu tahu risikonya." Telepon terputus begitu saja. Aku terduduk di sofa, ponsel masih tergenggam, dan hawa dingin seakan menelan ruang tamu kecilku. Ada suara bergema di kepalaku, suara yang menolak percaya namun tak bisa mengabaikan fakta yang barusan ku ketahui. "Bima. Lagi-lagi Bima." Refleks aku meneleponnya, tapi nada sambung berhenti di satu kalimat yang sama. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Keluar kota cari investor." Itu pesan terakhir yang ia kirim pagi tadi. Tapi kini, tanpa sengaja aku memperhatikan detail lain. Ia pergi buru-buru, membawa koper kecil, tapi tidak ada satupun dokumen kerja yang biasanya ia bawa. Tidak laptop, tidak map proyek, tidak apa-apa. Aku merasakan perutku mengerut cemas. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Dengan tangan gemetar, aku membuka laci meja kerja kecil kami. Di dalamnya tersimpan map berisi beberapa dokumen pinjaman kecil yang dulu Bima minta aku tanda tangan dengan alasan pinjaman modal jangka pendek. Ia memintaku menandatangani dengan tergesa-gesa, selalu berkata, "Yang penting cepat, sayang. Kamu percaya aku kan?" Dulu aku percaya. Sekarang aku hanya menatap lembaran itu satu persatu. Jumlahnya dulu hanya 50 juta, 80 juta. Bahkan ada yang 30 juta. Tapi dokumen terakhir, lembarannya berbeda. Ada tambahan halaman yang tidak kuingat pernah kutanda tangani. Ada angka yang terlihat, ditempel. Ketika kusorot lampu meja, tinta di bagian nominal seperti tidak menyatu dengan layar keseluruhan. Seolah ada sesuatu yang pernah diganti. Dadaku sesak. Air mataku jatuh tanpa kusadari. Aku merasa seperti sedang membaca reruntuhan hidupku sendiri. Teleponku kembali bergetar. Kali ini pesan dari nomor penagih tadi. "Kami akan kembali menghubungi Anda dalam 24 jam. Mohon siapkan dana atau kami kirimkan tim ke alamat Anda." Aku memegang kepala. Ini tidak mungkin. Tidak, bukan aku. Aku tidak pernah meminjam sebesar itu. Aku tidak pernah setuju. Kenapa? Kenapa namaku dipakai? Dalam kepanikan yang nyaris membuatku sulit bernapas, hanya satu nama yang muncul di kepalaku. Ayah.
Aku langsung mengambil kunci mobil dan melaju ke rumahnya. Hujan kembali turun, membasahi kaca depan hingga pandanganku kabur. Tapi tidak ada yang bisa menghentikanku saat itu, bahkan rasa malu sekalipun. Setiba di rumah ayah, pintu langsung terbuka begitu aku mengetuk. Wajah ayah menegang saat melihatku basah kuyup, mata sembab, napas tersengal. "Ada apa, nak?" Suaranya lembut, tapi matanya penuh waspada. Aku langsung memeluknya. Seluruh tubuhku terasa goyah, seperti dunia sedang runtuh di bawah kaki. "Yah, aku dapat telepon penagih hutang. Mereka bilang aku punya hutang 500 juta, atas namaku. Uang itu masuk ke rekening Bima. Aku nggak tahu apa-apa. Yah, aku nggak pernah tanda tangan pinjaman sebesar itu." Ayah menepuk punggungku, menuntunku masuk ke ruang tamu. Aku masih terisak saat duduk di sofa. Tanganku mengeluarkan dokumen-dokumen yang kubawa tergesa tadi. Ayah mengambilnya tanpa suara. Wajahnya tetap tenang, terlalu tenang untuk situasi yang seharusnya membuat siapapun mengamuk. Ia membaca perlahan, detail satu persatu. Lalu matanya menyipit sedikit, hanya sedikit, saat melihat halaman tambahan yang tak kuingat. "Diam, hening." Aku menunggu ia marah, atau syok, atau kecewa padaku karena terlalu bodoh mempercayai suamiku. Tapi yang keluar justru sesuatu yang tidak kusangka. Ayah menyandarkan tubuh, lalu tersenyum tipis. "Tenang, santai." Seolah hutang 500 juta itu bukan petir yang baru saja menewaskan setengah hidupku. "Jangan khawatir, nak," katanya pelan. "Kroco gitu gampang diatasi." Aku menatapnya tak percaya. "Ayah, serius? Ini 500 juta, bukan 5 juta. Mereka bilang bisa bawa ke jalur hukum. Namaku yang dipakai, bukan Bima." Ayah mengangguk, suara tetap stabil. "Justru itu. Ada hal-hal yang harus kamu tahu, dan waktunya memang sudah datang." Ia menatapku lurus, seperti sedang memutuskan sesuatu yang berat namun sudah ia persiapkan sejak lama. "Nadia," katanya pelan, "waktu kamu tanda tangan pinjaman usaha pertama dulu, Bima ikut tanda tangan sebagai penanggung usaha, kan?" Pertanyaan itu menusukku. Aku mencoba mengingat. Ada lembar yang kutanda tangani bersama Bima. Iya. Tapi, aku tidak menyimpan salinannya. Bima bilang dia yang simpan. Dan aku mengiyakan. "Besok pagi kita ke notaris Bu Ratih." Ayah berkata lagi, kali ini lebih tegas. "Ada beberapa hal yang memang dari dulu Bapak sembunyikan darimu, dan sekarang waktunya kamu tahu." Aku belum sempat bertanya apa maksudnya ketika ayah meraih map itu dan berdiri. Matanya berubah dingin, berbeda dari ayah yang kukenal sehari-hari. Saat itu aku baru sadar bahwa aku tidak sepenuhnya tahu siapa ayahku sebenarnya, atau rahasia apa yang ia simpan untuk menghadapi laki-laki seperti suamiku. Dan entah kenapa, di balik semua ketakutanku malam itu, ada firasat yang membuat tubuhku merinding. Ayah seperti sudah menunggu momen ini sangat lama. Terlalu lama. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Seakan semua beban dunia menempel di pundakku sejak aku membuka mata. Aku bahkan lupa bagaimana rasanya tidur tanpa rasa takut. Semalaman kepalaku dipenuhi pertanyaan. Apa yang sebenarnya ayah sembunyikan? Kenapa ia bisa begitu tenang? Kenapa seperti sudah tahu apa yang harus dilakukan? Aku hanya bisa mengikuti langkahnya pagi itu. Ayah menuntunku menuju kantor notaris Bu Ratih, sebuah bangunan kecil dengan dinding krem yang tampak biasa. Tapi entah kenapa, rasanya seperti aku sedang berjalan menuju pintu yang akan membuka masa lalu yang tak pernah kupahami. Begitu kami masuk, Bu Ratih langsung berdiri dari balik mejanya. Wanita berkacamata itu menatapku dengan sorot mata yang sulit kupahami, seperti campuran iba, kesiapan, dan sesuatu yang mirip penyesalan. "Nadia, akhirnya kamu datang juga," katanya pelan. Aku memaksakan senyum kecil, meski tenggorokanku terasa mengering. "Maaf mendadak, Bu." Ia menggeleng. "Tidak apa. Justru memang ini waktunya." Bu Ratih menutup pintu ruang pertemuan kecil itu, berjalan menuju lemari arsip,
dan mengambil sebuah map coklat yang kusadari. Ada namaku tercetak di depannya. Jantungku mulai berdegup kencang. Ini, Bu Ratih meletakkan map itu di meja. Adalah dokumen-dokumen yang dulu ayahmu mintaku simpan. Katanya, kalau suatu hari Nadia datang, berarti waktunya sudah tiba. Aku menoleh cepat ke ayah. Ia hanya menunduk sedikit, tidak menyangkal. Dengan tangan gemetar, aku membuka map itu. Lembar pertama, perjanjian pranikah. Tulisan kecil terpampang jelas. Perlindungan aset pribadi atas nama Nadia Suryawan. Aku ternganga. Pranikah? Tapi, aku ingat pernah tanda tangan sesuatu sebelum menikah. Tapi kupikir itu hanya data kependudukan. Ayah menghembuskan napas pelan. Waktu itu kamu terlalu sibuk persiapan pernikahan. Kamu percaya Bima sepenuhnya. Dan Bapak sudah lihat tanda-tanda sejak awal. Aku menunduk. Dadaku sesak mendengar itu. Tanda-tanda? Tanda apa? Dan, kenapa aku tidak pernah melihatnya? Bu Ratih kemudian menarik lembar kedua dari map itu. Akta kerja sama usaha. Ada tabel, klausul, pernyataan legal. Nadia, katanya lembut. Ini adalah akta yang mengikat Bima sebagai penanggung penuh atas semua aktivitas usaha yang memakai namanya. Termasuk pinjaman, kredit, pembiayaan, atau dana apapun yang menggunakan identitasmu sebagai penjamin. Aku berkedip beberapa kali, mencoba mencerna kata-katanya. Penanggung, penuh? Suaraku tercekat. Betul. Setiap hutang usaha yang dibuat setelah tanggal pernikahan kalian, lanjut Bu Ratih, wajib disertai tanda tangan Bima. Jika tidak, maka transaksi tersebut tidak sah, dan ada potensi kuat masuk kategori penipuan atau pemalsuan dokumen. Aku menatap tangan sendiri. Kuku-kuku jariku terasa dingin. Di kepalaku, bayangan telepon penagih hutang semalam berputar ulang seperti rekaman yang dipaksa mengulang terus-menerus. Bu, suaraku hampir tak terdengar. Dalam dokumen hutang 500 juta yang dikirim penagih, aku tidak pernah menandatangani halaman sebanyak itu. Bahkan, aku tidak ingat tanda tangan sebanyak itu. Bu Ratih mengangguk. Aku sudah melihat filenya. Capnya tidak resmi. Tanda tanganmu berbeda pola. Ada garis-garis yang menunjukkan itu ditempel dari dokumen lain. Ayah menyandarkan tubuh ke kursi. Tenang. Tetap tenang. Nah, katanya sambil melipat tangan. Disinilah letak masalahnya. Bima terlalu percaya bahwa kamu tidak akan pernah membaca apapun. Dan ia kira bapak ini cuma orang tua pensiunan yang tinggal menunggu cucu. Ada nada getir dalam suara ayah. Sesuatu yang membuat tenggorokanku berdenyut. Aku memeluk map itu, seperti memegang bukti bahwa aku tidak seburuk yang kutakuti. Bahwa hidupku tidak seberantakan yang Bima inginkan. Tapi sebelum rasa lega itu benar-benar muncul, ayah bersuara lagi, lebih pelan, tapi lebih menusuk. Nadia, ia menatapku lurus. Kamu masih ingat waktu tanda tangan pinjaman usaha pertama dulu? Ada lembar tambahan yang ditandatangani Bima, kan? Aku menelan ludah. Iya, tapi Bima yang simpan salinannya. Aku tidak pernah lihat lagi. Ayah menutup mata sesaat, seolah menahan emosi yang telah lama ia pendam. Itu lembar yang paling penting, katanya akhirnya. Karena kalau Bima ikut tanda tangan di sana, itu berarti semua hutang yang memakai namamu tapi masuk ke usahanya, secara otomatis menjadi tanggung jawab penuh dia. Ruangan mendadak terasa sempit. Seakan udara menolak masuk ke paru-paruku. Ayah lalu mencondongkan tubuh. Suaranya rendah namun tajam. Nak, bukan kamu yang harus takut hutang 500 juta itu. Kalau mereka memaksa, kalau kasus ini naik, justru mereka akan mengejar Bima duluan. Tanganku menutup mulut. Syok. Aku tidak pernah melihat ayah seperti ini. Tidak pernah melihat aura dingin yang begitu teratur. Begitu strategis. Seolah ia bukan hanya menolongku, tapi sedang membalas sesuatu yang sudah ia simpan bertahun-tahun. Lalu, sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, HP-ku bergetar keras. Sebuah email masuk. Judulnya membuat tubuhku kaku. Peringatan terakhir. Kami akan datang ke rumah Anda.
Bu Ratih menatapku cemas. Mereka mulai menekan. Nadia. Tanganku bergetar saat menunjukkan layar ponsel itu pada ayah. Namun ayah hanya tersenyum. Senyum tipis yang sama seperti semalam. Santai, tapi ada api tenang yang tersembunyi di baliknya. Bagus, katanya. Bagus? Aku menatapnya bingung. Tapi ayah menepuk bahuku dan bangkit dari kursinya. Biar mereka datang, nak. Ia mengambil map dokumen itu, memastikan semuanya tersusun rapi. Lalu ia menatapku dengan sorot yang membuat kulitku merinding. Tapi bukan kamu yang akan mereka kejar. Waktu serasa berhenti. Aku menatap ayah, dan untuk pertama kalinya aku menyadari. Ayah bukan hanya siap menghadapi ini. Ayah tampaknya sudah menyiapkan permainan ini jauh sebelum aku sadar aku sedang menjadi bidaknya. Dan entah kenapa, aku tahu badai di hidupku baru saja dimulai. Aku tidak tahu bagaimana rasanya duduk di ruangan yang sama dengan orang-orang yang sebenarnya ingin melindungiku, namun diam-diam membuatku merasa seperti sedang telanjang. Semua kebodohanku, semua kepercayaanku yang salah, semua luka yang tak pernah kuberi nama selama ini, semuanya tiba-tiba terlihat jelas di hadapan ayah dan Bu Ratih. Pagi itu, setelah membaca email peringatan terakhir, Bu Ratih menatapku dengan penuh kehati-hatian. Nadia, katanya, sebelum kita melangkah lebih jauh, aku perlu mendengar sendiri. Bagaimana perjalanan kalian selama ini? Dari awal pernikahan sampai sekarang. Aku tidak ingin bercerita. Tidak ingin mengungkit masa lalu yang membuatku tampak begitu bodoh. Tapi ketika aku melihat ayah duduk di sampingku, tangannya terkepal, rahangnya mengeras, aku sadar bahwa selama ini, mungkin akulah yang paling banyak menyembunyikan luka darinya. Jadi aku mulai bicara tentang bagaimana dulu aku membayar uang muka rumah karena Bima bilang ia sedang kesulitan cash flow. Tentang modal awal usaha kopi yang kucairkan dari tabungan yang kutabung bertahun-tahun. Tentang bagaimana semua pinjaman usaha selalu atas namaku karena Bima mengaku bei checkingnya buruk. Aku pikir itu wajar. Yah, suaraku serak. Aku pikir begitu tugas istri. Mendukung. Membantu. Bima selalu bilang dia cuma butuh waktu untuk membuat usahanya stabil. Ayah menatapku lama. Begitu lama hingga aku merasa tenggorokanku mengecil. Nak, suaranya rendah sekali. Waktu kamu bilang ke Bapak kalau Bima minta pakai namamu untuk pinjaman, Bapak sudah curiga. Aku menahan napas. Curiga? Ayah melanjutkan. Bukan karena Bapak tidak percaya kamu bisa memilih laki-laki baik. Tapi karena Bapak sudah terlalu sering melihat kasus seperti itu waktu masih di industri. Orang-orang yang memanfaatkan kepercayaan pasangan demi ambisi pribadi. Ada kemarahan tipis dalam suaranya. Kemarahan yang coba ia sembunyikan demi tidak membuatku tambah rapuh. Ayah, kenapa tidak bilang dari dulu? Pertanyaan itu keluar begitu saja, lebih seperti erangan daripada kalimat. Ayah menarik napas panjang. Kalau Bapak bilang, kamu pasti akan membelanya. Kamu sedang jatuh cinta. Dan Bapak tahu kamu, kalau sudah percaya sama seseorang, kamu buta sama semua tanda. Aku menunduk. Ada rasa sakit yang aneh ketika menyadari ayah. Benar, aku memang pernah buta. Bu Ratih mencondongkan tubuh, berkata lembut. Nadia, kamu tidak sendirian. Bukan kamu yang salah. Orang-orang seperti Bima tahu bagaimana membuatmu merasa bersalah setiap kali kamu mencoba mempertanyakan sesuatu. Aku menutup tangan ke wajahku. Betul. Setiap kali aku bertanya kenapa ia butuh tanda tangan begitu banyak, jawabannya selalu sama. Kamu nggak percaya sama suami sendiri. Aku lakukan semua ini buat keluarga kita. Kamu perempuan. Kamu nggak ngerti hal-hal kayak gini. Dan yang paling menyakitkan adalah, aku percaya. Sampai hari ini, aku percaya sepenuhnya. Bu Ratih membuka map lain di mejanya. Kamu tahu, selama kamu bercerita, aku semakin yakin bahwa hutang itu bukan hanya sekadar pinjaman ilegal. Ada indikasi lain. Alur masuk dan keluarnya uang itu janggal. Ayah mengangguk. Itu sebabnya tadi malam Bapak menghubungi seseorang. Aku menoleh cepat. Siapa? Ayah merogoh ponselnya,
menunjukkan satu nama yang begitu asing tapi terasa penting. Mas Ardi. Ayah dulu bekerja di dunia perbankan, kata ayah sambil menyimpan kembali ponselnya. Ardi ini mantan analis paling tajam yang pernah Bapak rekrut. Sekarang dia bekerja di salah satu jaringan konsultan finansial. Dia sedang cek aliran dana 500 juta itu. Cek, kemana uang itu pergi? Suaraku melemah. Ayah menatapku tajam, seolah sedang membedah sisi lain dari diriku yang tidak pernah aku lihat. Nak, kamu sadar kan? Tidak ada 1 rupiah pun dari hutang itu yang masuk ke kamu. Aku menggeleng perlahan. Tidak tahu, tapi kalau benar masuk rekening Bima. Bukan soal masuk saja, potong ayah. Pertanyaannya, dia pakai uang itu untuk apa? Untuk siapa? Kenapa harus memakai namamu? Hening mengisi ruangan. Lalu Bu Ratih menambahkan, tadi pagi penagih hutang itu mengirim salinan dokumen yang lebih lengkap. Di sana terlihat aliran dana masuk rekening usaha Bima. Lalu sebagian besar keluar dalam 2 transaksi besar. Kemana? Tanyaku cepat. Bu Ratih membuka laptopnya. Menarik satu file yang ia buka dengan proteksi. Ia memutar layar pelan ke arahku. Aku membeku. Ada 2 transaksi besar. Satu untuk pembelian aset usaha, yang tidak pernah ada di lokasi usaha Bima. Dan satu lagi. Ini, suara Bu Ratih mengecil, ditransfer ke rekening seseorang bernama Vina Kusuma. Aku hampir tidak bisa bernapas. Vina, nama yang pernah kusangka hanya rekan kerja Bima. Perempuan yang sering menelepon malam-malam dengan alasan, briefing proyek mendadak. Perempuan yang, entah kenapa, selalu muncul di setiap cerita Bima belakangan ini. Ayah menatap reaksiku dengan mata yang melembut. Tapi suaranya tetap tegas. Kamu sudah terlalu lama berbaik hati pada orang yang salah. Nak. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulutku. Yang tersisa hanya kenyataan pahit yang berkali-kali menghantamku dengan cara paling menyakitkan. Bima bukan hanya memanfaatkan aku. Ia membangun hidup baru dengan uang yang tak pernah ku minta. Atas namaku. Ayah berdiri. Suara teleponnya tiba-tiba berdering. Ini Ardi. Ia mengangkatnya. Wajah ayah berubah serius dalam sekejap. Garis tipis kekesalan tampak jelas di keningnya. Iya, Ardi. Kirim semua datanya ke email Bapak. Ya, termasuk transaksi yang mencurigakan itu. Ayah mendengarkan lama. Lalu berkata, baik, sekarang Bapak butuh tahu satu hal, kemana sisa uang itu pergi? Ada jeda, lalu ayah mengangguk. Baik, terima kasih. Telepon ditutup. Ayah kembali duduk di depanku. Suara rendah tapi mengandung badai yang siap pecah kapan saja. Nadia, katanya, kita tidak akan mengejar hutang ini dari kamu. Kita akan mengejar pelaku yang sebenarnya. Aku menelan ludah. Lalu ayah berkata satu kalimat yang membuat bulu kuduku berdiri. Malam ini, kita cari tahu siapa sebenarnya perempuan bernama Vina itu. Namun sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, Bu Ratih meletakkan tangan di meja dan berkata lirih. Nadia, siap-siaplah. Jika apa yang kami temukan benar, hidup Bima dan Vina akan berubah total, mulai besok. Aku memandang mereka satu persatu. Ayah, Bu Ratih, dan map dokumen yang kini terasa seperti bom waktu di depan kami. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa takut pada sesuatu yang berbeda. Bukan takut pada hutang, bukan takut pada Bima, tapi takut pada kebenaran yang selama ini tidak berani kuhadapi. Dan yang kini mulai terbuka satu persatu. Lalu ayah mengambil ponselnya lagi, mengetik cepat, dan berkata pelan namun penuh tekanan. Kita mulai dari tempat dia sering nongol. Aku sudah dapat catatannya. Ia menatapku. Sorot matanya tajam dan dingin. Sangat berbeda dari ayah yang selama ini ku kenal. Besok malam, nak, katanya, kamu harus lihat sendiri siapa yang selama ini kamu perjuangkan. Dan detik itu, aku benar-benar merasa seperti berada di ujung tebing. Menunggu angin yang akan menentukan hidupku selanjutnya. Esok siangnya, udara rumah ayah terasa lebih sunyi dari biasanya. Sunyi yang tidak nyaman,
seolah ada sesuatu yang mendekat perlahan. Aku duduk di ruang tamu dengan tangan saling menggenggam, sementara ayah tampak sibuk menyiapkan beberapa berkas di meja. Ada kesan bahwa ia sedang menyusun puzzle besar yang hanya ia mengerti gambarnya. Dan aku masih berada di salah satu keping yang tercecer. Ketika suara bel tiba-tiba menggema keras, aku hampir melompat dari kursi. Ayah bangkit duluan. Duduk saja, nak. Tapi tubuhku terlalu tegang untuk sekadar menuruti perintah itu. Aku mengintip sedikit ke arah pintu. Dua pria berjaket gelap, wajah serius, membawa map tebal. Mereka bukan preman. Tidak ada ancaman fisik. Tapi ada aura tegas dan dingin yang langsung membuatku merasa kecil. Mereka bukan datang untuk intimidasi. Mereka datang untuk eksekusi. Ayah membuka pintu dan mempersilakan mereka masuk dengan sikap tenang yang nyaris tidak masuk akal. "Selamat siang, Pak Surya?" Salah satu pria bertanya, memeriksa catatan di tangannya. Ayah mengangguk. "Silakan duduk. Kita bahas baik-baik." Aku menelan ludah. Mereka bahkan belum bicara apa-apa. Tapi rasanya napasku sulit diatur. Pria pertama membuka mapnya, mengeluarkan dokumen tebal. "Kami datang mengenai tagihan atas nama Ibu Nadia Suryawan. Total kewajiban mencapai 500 juta. Jika tidak diselesaikan, kami akan..." Ayah mengangkat tangan sedikit, sopan namun tegas. "Boleh saya lihat detail dokumennya?" Pria itu ragu sejenak sebelum menyerahkan berkasnya. Ayah memeriksanya seperti seseorang yang membaca halaman buku yang sudah lama ia hafal. Tidak ada panik. Tidak ada protes. Hanya ketelitian yang menakutkan. Lalu ayah mulai bicara dengan suara datar namun jelas. "Ini tidak sah." Kedua penagih saling menatap. Ayah melanjutkan, "Dokumen ini melanggar dua syarat utama. Pertama, nama anak saya dipakai tanpa prosedur tanda tangan yang lengkap. Kedua, dana masuk rekening usaha orang lain, bukan pemohon." Ayah kemudian mengambil map lain dari meja, map yang berisi dokumen Bu Ratih. Ia membuka halaman perjanjian pranikah, lalu akta usaha. "Ini," kata ayah, mengetuk halamannya dengan ujung jarinya, "adalah akta hukum yang menetapkan bahwa semua transaksi usaha Bima harus disertai tanda tangannya. Jika tidak ada, berarti dokumen yang memakai nama Nadia batal demi hukum." Salah satu penagih mencondongkan tubuh, membaca cepat. Matanya langsung berubah. Tak lagi keras, tapi waspada. "Pak, ini serius." Ayah mengangguk. "Sangat." Pria kedua kini bicara. Suaranya melembut tanpa ia sadari. "Jadi, pihak yang harusnya kami kejar adalah suaminya." Ayah tidak tersenyum. "Tugas Anda adalah menagih orang yang menikmati manfaat dana itu. Dan jelas bukan anak saya." Aku merasakan hembusan napas panjang keluar dari dadaku sendiri, campuran lega dan ngeri. Lega karena ayah membelaku. Ngeri karena semua ini masih terasa di luar kendaliku. Penagih pertama merapikan mapnya perlahan. Sikapnya benar-benar berubah. "Ibu Nadia, kami minta maaf atas tekanan sebelumnya. Kami tidak tahu ada dokumen legal seperti ini." Aku hanya mengangguk kecil. Suaraku lenyap entah kemana. Namun sebelum mereka berdiri, penagih kedua berkata dengan suara yang nyaris seperti bisikan. "Bu, sebetulnya kami pernah melihat suami ibu. Beberapa kali. Dia sering datang ke salah satu kafe mewah di pusat kota. Dengan perempuan yang sama." Aku mematung. Penagih itu melanjutkan, "Dia pernah bilang ke rekan kami bahwa dia akan dapat investor besar dari keluarga perempuan tersebut, setelah urusan hutang ini beres." Aku hampir merasakan seluruh perutku menciut. Sementara ayah hanya mengangguk pelan. Wajah tetap datar. "Terima kasih informasinya. Kami yang akan melanjutkan sisanya." Setelah para penagih pamit dan pintu tertutup, aku akhirnya bisa bernapas lega, tapi hanya sejenak. Karena saat aku menoleh ke ayah, ia sudah duduk sambil mencatat sesuatu di buku kecilnya. "Yah," suaraku gemetar. "Perempuan itu, Vina, ya." Ayah tidak langsung menjawab. Ia hanya membuka catatannya,
memperlihatkan sebuah nama dan jam operasional kafe mewah itu. Ayah sudah minta Ardi cek lokasi-lokasinya. Dan benar, Bima hampir setiap malam ada di sana. Aku merasa dunia ini semakin menyusut. Dan ayah semakin besar di dalamnya, bukan karena tubuhnya, tetapi karena rencananya. Ayah mengambil jaketnya, berdiri, dan menatapku. Nak, sekarang waktumu untuk melihat fakta. Apa? Maksud ayah? Kita pergi malam ini. Suaranya datar, namun ada sesuatu yang bergetar di dalamnya, kemarahan yang terkontrol rapi. Ayah ingin kamu melihat sendiri, katanya, wajah asli laki-laki yang kamu bela selama ini. Aku terpaku, dadaku sesak. Satu sisi diriku ingin menolak, sisi lainnya ingin tahu. Ayah menepuk bahuku, lembut tapi tegas. Kita tidak akan menghadapi ini buta lagi. Nadia, kamu berhak melihat siapa sebenarnya orang itu. Dan ketika aku mengangguk perlahan, tanpa suara, aku sadar. Malam ini bukan hanya malam untuk membuka kebenaran. Ini adalah malam yang akan memutus sisa-sisa ikatan yang selama ini kutahan. Bahkan ketika semuanya sudah retak sejak lama. Aku tidak tahu apa yang akan kulihat di kafe itu. Tapi aku merasa sangat yakin satu hal. Setelah malam ini, tidak akan ada lagi jalan kembali. Malam itu, jalanan dipenuhi cahaya lampu kota yang berpendar seperti titik-titik emas. Tapi bagiku, semuanya tampak kabur. Seakan kota ini ikut menyembunyikan kebenaran yang akan segera menusukku. Ayah menyetir tanpa banyak bicara. Wajahnya datar, tetapi matanya tajam, seolah sedang menghitung sesuatu di dalam kepala. Aku duduk di sampingnya, jari-jariku saling meremas. Udara yang kutarik terasa patah di tengah jalan. Aku ingin percaya bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Bahwa Bima hanya salah langkah. Bahwa Vina hanya teman. Tapi intuisi kecil di dadaku terus berbisik. Kebenaran jarang datang sebagai hal yang manis. Mobil ayah berhenti beberapa meter dari sebuah kafe mewah yang dipenuhi cahaya hangat. Dari luar, kafe itu tampak seperti tempat orang-orang berbicara tentang masa depan besar. Investor, proyek, ambisi. Tempat yang tidak pernah Bima ajak aku kunjungi. Ayah mematikan mesin mobil. Kita tunggu di sini. Aku menelan ludah. Pintu kacanya terbuka tiap beberapa menit, menampakkan tamu-tamu berpenampilan rapi. Aku mencoba mencari wajah yang kukenal, sampai akhirnya aku melihatnya. Bima. Ia turun dari mobil hitam, bukan mobil kami, dengan gaya yang tidak pernah ia tunjukkan di rumah. Rambutnya disisir rapi, kemejanya mahal, jam tangannya berkilau. Tapi yang paling membuatku menggigil bukan penampilannya, melainkan tangan perempuan yang menggantung di lengannya. Vina. Perempuan itu tertawa kecil, menyentuh lengan Bima dengan cara yang terlalu akrab untuk disebut rekan kerja. Dan Bima, laki-laki yang selama ini memintaku menghemat uang belanja, yang marah ketika aku memesan makanan online saat lembur, tersenyum bangga seolah dunia ini miliknya. Aku merasakan perutku mual. Ayah diam saja, menatap lurus ke arah mereka. Tapi aku bisa melihat rahangnya mengeras. Aura tenang yang ia miliki berubah. Ada ketegangan dingin yang merembes ke seluruh mobil. Kita tunggu, katanya pendek. Dari kaca mobil, kami melihat Bima dan Vina duduk di meja dekat jendela. Ayah menyalakan perekam kecil yang ia letakkan di dashboard. Alat sederhana, tapi suaranya jernih. Suara mereka terdengar samar di speaker mobil, namun cukup jelas untuk menusuk telingaku. Aku bilang juga apa, Vin? Suara Bima terdengar penuh percaya diri. Nadia itu gampang diatur. Tinggal aku pakai namanya. Urusan hutang beres sendiri. Dia pasti cari cara. Atau ayahnya yang urus. Dia tuh nggak pernah berani nolak. Vina tertawa renyah. Jadi kita benar-benar bebas ya, Mas? 500 juta cuma lewat gitu aja. Tenang, jawab Bima. Begitu investor ayahmu masuk, kita ambil modal lebih besar. Setelah itu, bye-bye semua masalah lama. Aku merasa tubuhku panas dingin. Napasku naik turun cepat. Seolah ruangan sempit dalam mobil berubah menjadi vakum yang menarik paru-paruku.
Suara Bima selanjutnya membuat darahku, atau cairan merah dalam tubuhku, berdesir tak karuan. Nadia itu cuma batu loncatan. Bagian dari strategi. Dia memang cocok buat jadi tameng. Tameng. Kata itu seperti palu godam yang memukul telingaku. Aku bukan istri baginya. Aku bukan partner hidup. Aku cuma alat. Ayah menoleh sedikit, memastikan aku tidak pingsan. Tapi aku tetap menatap lurus ke arah kafe. Mataku panas, tubuhku bergetar hebat. Percakapan mereka berlanjut, semakin mengerikan. Vina menyender ke bahu Bima. Tapi nanti kalau sudah beres semua, kita pindah kota, kan? Kita mulai hidup baru, tanpa beban-beban dari masa lalu. Ya iyalah, jawab Bima santai. Nadia itu terlalu rumit. Terlalu baik. Orang kayak dia cuma cocok jadi yang disalahkan kalau ada masalah. Aku memejamkan mata keras-keras. Rasanya seperti ada pintu besar yang pecah di dalam diriku. Pintu tempat aku menyimpan semua alasan untuk tetap bertahan selama ini. Ayah menekan tombol stop pada perekam, lalu mematikan speaker. Hening memenuhi mobil. Hening yang berat. Hening yang menyakitkan. Nak, suara ayah akhirnya terdengar, dalam dan tenang. Kamu masih mau percaya kalau dia mencintaimu? Aku membuka mata. Ada air yang menggenang, tapi anehnya, tidak lagi terasa seperti air mata orang yang patah. Lebih seperti air mata seseorang yang akhirnya bisa melihat. Ayah, suaraku hampir tak keluar. Selama ini aku cuma takut sendirian. Ayah menatapku. Kali ini sorot lembut seorang ayah yang tak pernah pergi. Kamu tidak sendirian, nak. Kamu tidak pernah sendirian. Aku menoleh lagi ke arah Bima dan Vina yang kini sedang bersulang penuh tawa. Seolah hidup ini begitu mudah bagi mereka. Seolah mereka tidak baru saja menanam bom waktu dalam hidupku. Ayah mengeluarkan ponselnya, mengetik cepat, lalu mengirim satu pesan singkat. Kepada orang bernama Ardi. Pesannya hanya satu kalimat. Mulai blok semua rencana pinjaman dan investasi atas nama Bima dan keluarga Vina. Efektif malam ini. Aku membelalak. Ayah, apa yang ayah lakukan? Ayah bersandar ke kursi. Suaranya stabil namun dingin. Kita tidak akan mengejarnya dengan cara teriak-teriak atau marah-marah. Nak, kita potong saja semua sumber nafas mereka. Ia menatapku lurus. Nada suaranya berubah menjadi sesuatu yang hampir seperti peringatan. Mulai besok, mereka akan tahu rasanya memakai seseorang sebagai tameng. Aku menggigit bibir, takut. Namun juga merasa sesuatu dalam diriku ikut bangkit. Sesuatu yang selama ini terkubur oleh ketakutanku sendiri. Ayah menyalakan mesin mobil lagi. Kita pulang. Nak, malam ini cukup. Tapi saat mobil mulai berjalan menjauh, aku sempat melihat Bima menoleh ke arah luar seolah merasa diperhatikan. Tatapannya tidak menyadari apapun. Tidak menyadari badai yang sedang menuju hidupnya. Tidak menyadari bahwa laki-laki yang ia anggap ayah mertua pensiunan biasa, baru saja menarik tali pertama dari jebakan yang ia bangun sendiri. Dan aku, untuk pertama kalinya, ingin melihat bagaimana semua ini berakhir. Tanpa sadar, aku berbisik dalam hati. Bima, kamu memilih hidupmu sendiri. Kali ini, aku tidak akan jadi tamengmu lagi. Mobil melaju ke dalam malam, meninggalkan kafe itu di belakang, tapi membawa satu kenyataan pahit yang tidak bisa lagi kutolak. Bahwa hidup yang kukenal selama 3 tahun, ternyata hanya bayangan dari kenyataan yang selama ini bersembunyi. Dan mulai malam itu, bayangan itu mulai hilang satu persatu. Keesokan harinya, suasana rumah ayah berbeda. Rasanya seperti duduk di pusat kendali sebuah operasi besar. Hening, terukur, tapi setiap detiknya menyimpan sesuatu yang sedang bergerak. Ayah duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat, membuka beberapa berkas sambil sesekali memeriksa ponselnya. Aku duduk di seberangnya, berusaha menahan gejolak yang masih tersisa sejak malam tadi. Aku belum siap menghadapi hidup tanpa Bima. Tapi untuk pertama kalinya, aku juga tidak siap kembali hidup bersamanya. Ayah mengangkat ponsel, membaca pesan masuk, lalu mengangguk kecil.
Ardi baru lapor. Aku menegakkan punggung. Tentang apa? Investor, bank, dan beberapa koneksi usaha yang selama ini Bima dan keluarga Vina dekati. Ayah menutup ponsel dengan tenang. Mereka semua sedang meninjau ulang hubungan bisnisnya. Aku menatap ayah, bingung sekaligus ngeri. Ayah, efeknya secepat itu. Ayah bersandar dan merapikan kacamatanya. Begini, nak, dunia usaha itu kecil. Reputasi bukan hanya soal angka, tapi kredibilitas. Begitu ada sinyal merah, orang cerdas akan menjauh sebelum semuanya meledak. Ada bagian dari diriku yang merasa lega. Bagian lain, tidak percaya apa yang terjadi begitu cepat. Lalu telepon ayah berbunyi. Ia angkat tanpa menghidupkan speaker, tapi dari ekspresinya, aku bisa menebak nada pembicaraan di seberang sana. Ya, saya paham. Tentu, kalau investornya merasa risikonya terlalu tinggi, itu hak mereka. Ayah mendengarkan, lalu menjawab. Tidak perlu disebutkan sumber informasinya. Yang penting, saya pikir keputusan itu sudah tepat. Ayah menutup telepon, lalu tersenyum tipis. Investor utama Vina baru saja menarik diri. Aku terdiam. Dan pinjaman usaha yang diajukan Bima minggu lalu. Ayah menambahkan, bank menundanya sampai ada klarifikasi legal. Semua fasilitas pembiayaan mereka diblok sementara. Aku mengusap wajah. Jadi, sekarang mereka benar-benar terhenti. Ayah mengangguk. Belum runtuh, tapi terhenti. Dan biasanya, dari terhenti menuju runtuh, jalannya tidak jauh. Aku merasakan gelombang aneh, antara keadilan yang terasa terlambat, dan ketakutan bahwa semuanya akan menjadi lebih kacau dari yang kubayangkan. Sambil menenangkan diriku, aku mencoba mengalihkan pandangan ke jendela. Tapi sebelum aku sempat berbicara, suara mobil berhenti di depan rumah. Pintu diketuk. Bu Ratih masuk. Wajahnya tampak serius, tapi bukan cemas. Lebih seperti seseorang yang membawa kunci ke lemari rahasia. Aku baru dapat kabar dari tim forensik digital, katanya sambil membuka map. Tanda tangan yang tertera di dokumen hutang 500 juta itu, kemungkinan besar bukan milik Nadia. Aku tertegun. Meski aku sudah menduga, mendengar kepastian itu membuat tubuhku bergetar. Bu Ratih melanjutkan. Ada indikator lembaran disusun ulang. Ada pola lekukan tanda tangan yang tidak konsisten, tinta berpindah, dan beberapa bagian seolah ditempel dari dokumen lain. Ayah menatapku. Nada suaranya tenang namun tegas. Itu sudah cukup menjadi dasar investigasi. Kalau Bima coba bicara macam-macam atau menuduhmu, kita punya bukti yang lengkap. Aku menelan ludah. Jadi, aku bisa bersih dari semua tuduhan itu. Kamu memang bersih dari awal, nak. Ayah menyentuh tanganku. Mereka hanya belum tahu. Bu Ratih kemudian menutup mapnya dan berkata dengan suara lebih rendah, seolah sadar bahwa langkah selanjutnya lebih rumit daripada sekadar membuktikan pemalsuan. Ada opsi untuk membuat kasus pidana. Tapi, ada cara lain yang jauh lebih menyakitkan bagi Bima. Aku mengangkat kepala. Cara lain. Ayah menjawab perlahan, membuatnya mengaku sendiri. Tubuhku menegang. Ayah melanjutkan, orang seperti Bima akan membuat kebohongan yang menelannya sendiri ketika panik. Kita kumpulkan bukti, kita sisir setiap kebiasaan finansialnya. Lalu, kita ajak dia bicara. Di meja yang sama dengan kita. Ayah, suaraku kecil. Bima tidak akan jujur. Ayah tersenyum, bukan senyum hangat, tapi senyum dingin orang yang sudah menghitung beberapa langkah ke depan. Justru itu, kita buat dia terdesak, sampai dia lupa mana kebohongan yang sudah ia ceritakan. Aku terdiam. Ayah benar, orang seperti Bima tidak pandai mempertahankan kebohongan ketika tekanan datang dari segala sisi. Lalu tiba-tiba ponsel Bu Ratih bergetar. Ia membaca layar. Wajahnya berubah. Ini dari salah satu rekan di perbankan, katanya perlahan. Mereka bilang, ada gerakan mencurigakan dari rekening milik Bima. Ada upaya tarik tunai besar.
seperti seseorang yang sedang bersiap pergi jauh. Aku merasakan jantungku mencelos. Ayah mengangguk pelan, seakan semuanya sesuai dugaan. Kalau seseorang mulai kehilangan akses ke investor, kehilangan akses ke pinjaman, dan rekeningnya mulai diawasi, dia biasanya akan mencoba kabur. Bu Rati berkata lagi, tapi sistem kami memblokirnya sementara karena statusnya sedang dalam peninjauan risiko. Dia tidak bisa menarik uang itu sepenuhnya. Aku menatap ayah, takut mendengar apa yang akan ia katakan berikutnya. Nadia, suara ayah merendah. Sebelum dia benar-benar mencoba menghilang, kita harus bicara dengannya. Bukan untuk memohon penjelasan, tapi untuk mengambil kembali kendali cerita ini. Aku merasakan tangan ayah menggenggam tanganku. Bukan genggaman yang memaksa. Genggaman yang mengatakan, kamu sudah cukup menderita. Sekarang giliran dia merasakan akibatnya. Lalu ayah bangkit, mengambil ponselnya, dan berkata tanpa ragu sedikit pun, ayah yang akan menghubunginya. Kita buat dia datang ke rumah ini, dengan semua dokumen yang dia punya. Aku menatap ayah, tubuhku bergetar antara ngeri dan lega. Ayah, kalau dia tidak mau datang. Ayah menatapku dengan sorot mata yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Sorot seorang pria yang sudah menyiapkan perang tanpa pertumpahan, tapi dengan kehancuran yang terencana. Oh, dia akan datang, katanya pelan. Orang yang sudah mulai kehilangan semuanya, justru paling mudah digiring. Dan saat ayah mulai mengetik nomor Bima, aku menyadari sesuatu yang membuat napasku tercekat. Permainan ini sudah berjalan jauh, dan kita baru saja memasuki babak yang paling menentukan. Pagi itu, rumah ayah terasa lebih tegang dari biasanya. Tidak ada suara televisi, tidak ada tawa kecil seperti biasanya ketika ayah menyapaku. Yang ada hanyalah meja makan yang sengaja dikosongkan dari semua barang. Seakan-akan ada pertemuan penting yang menentukan arah hidup seseorang. Dan memang itulah yang akan terjadi. Ayah duduk di ujung meja dengan ketenangan seorang ahli strategi. Bu Ratih datang membawa 2 map tebal berisi dokumen yang kemarin kami bahas. Sementara aku duduk di sisi lain, kedua tanganku menggenggam erat satu sama lain, seolah itu satu-satunya cara agar aku tidak gemetar. Ayah sempat menatapku sebelum semuanya dimulai. Nak, katanya pelan, ingat, kamu tidak perlu marah hari ini. Kamu hanya perlu melihat. Aku mengangguk, meski jantungku berdetak terlalu keras untuk meyakinkan siapapun. Lalu suara mobil terdengar berhenti di depan rumah. Pintu dibuka. Langkah kaki yang kukenal memasuki ruang tamu. Bima. Ia masuk dengan wajah yang ia coba buat percaya diri. Tapi aku bisa melihat retakan besar di baliknya. Lingkar matanya menggelap. Rambutnya acak-acakan seperti tidak tidur semalaman. Dan senyum tipisnya terasa lebih seperti kedok daripada kenyamanan. Nat. Ayah. Bima mengangguk. Mencoba terlihat sopan. Terima kasih sudah mau ketemu. Aku pikir, kita bisa selesaikan semua ini baik-baik. Ayah mempersilakan duduk dengan anggukan kecil. Tidak ada senyum. Tidak ada basa-basi. Bima, kata ayah tenang. Kita akan bicara dengan runtut. Silakan keluarkan dokumen yang kamu bawa. Bima mengeluarkan map lusuh dari tas kerjanya. Tangannya agak gemetar. Berbeda jauh dari pria yang semalam terlihat begitu percaya diri di kafe bersama Vina. Ia membuka pembicaraan terlebih dahulu, mencoba mengambil alih situasi. Jadi begini, soal hutang 500 juta itu, sebenarnya Nadia yang... Ayah mengangkat tangan sedikit. Bima, sebelum kamu menjelaskan, saya ingin kamu memastikan satu hal. Semua dokumen ini, asli, bukan? Bima menelan ludah. Tentu, asli. Ayah memberikan isyarat pada Bu Ratih. Ia membuka mapnya dan mengeluarkan perjanjian pranikah, akta kerjasama usaha, dan laporan analisa forensik tanda tangan. Semua diletakkan di meja, satu persatu, rapi, terstruktur, mengerikan. Wajah Bima langsung memucat. Ayah menatapnya lurus-lurus, tidak berkedip. Baik, sekarang mari kita mulai dari hal paling sederhana. Ayah mendorong lembar akta usaha ke arah Bima.
Di sini tertulis bahwa setiap transaksi usaha yang memakai nama Nadia wajib disertai tanda tanganmu. Betul. Bima menahan napas. Betul. Tapi waktu itu. Lalu, ayah mengambil dokumen hutang 500 juta yang dikirim penagih. Mengapa di sini, di dokumen ini, tidak ada tanda tanganmu? Bima terdiam. Sangat terdiam. Aku melihat tekaknya bergerak naik turun, mencari alasan yang tidak ia temukan. Nat, aku pikir kamu yang tanda tangan waktu itu, katanya akhirnya, mencoba tersenyum padaku. Aku tidak membalas. Aku bahkan tidak mengangkat kepala. Ayah melanjutkan, suaranya tetap tenang, tapi tajam seperti pisau bedah. Baik. Masalah pertama, kamu tidak menandatangani dokumen itu. Masalah kedua, tanda tangan Nadia berbeda dari tanda tangan biasanya. Ayah mendorong laporan analisa forensik ke arahnya. Ini laporan dari analis digital. Menarik, ya? Ada indikasi tanda tangan ditempel dari dokumen lain. Bima menatap lembar itu seolah itu adalah vonis pengadilan. Aku nggak ngerti maksudnya apa. Yah, aku cuma. Kamu cuma apa? Ayah memotong pelan. Memakai nama Nadia untuk mengambil pinjaman besar? Atau kamu cuma berpikir tidak ada yang akan mengecek asal-usul dokumen itu? Bima mulai terlihat gelisah. Ia berkali-kali mengusap tengkuknya. Gerakan gugup yang dulu sering ia lakukan saat sedang berbohong pada klien. Ayah lalu menggeser lembar lain, rekaman transkrip dari audio semalam. Kemudian, ini. Bima membeku. Suaranya sendiri terdengar dari perekam kecil yang diletakkan ayah di meja. Nadia itu gampang diatur. Tinggal aku pakai namanya. Masalah beres sendiri. Dia cocok jadi tameng. Bima menunduk. Wajahnya merah padam, bukan karena marah, tapi karena panik. Yah, aku cuma emosi waktu ngomong sama Vina. Itu bukan maksud sebenarnya. Bima, ayah bersandar ke kursi. Kalau kamu ingin kami percaya kebenaran, katakan saja sekarang. Kamu yang mengambil hutang itu, atau Nadia? Bima terdiam. Terlalu lama. Hingga akhirnya ia berkata tergesa-gesa. Aku cuma pakai namanya karena waktu itu. Nadia bilang dia mau bantu usaha. Dia yang bilang mau ikut bertanggung jawab. Aku mencengkeram ujung roku. Kata-katanya seperti duri yang menusuk dada. Ayah tetap tidak berubah ekspresi. Begitu? Tanya ayah datar. Nadia bilang begitu. Aku. Iya, dia. Ayah mencondongkan tubuh. Dan disinilah nada suaranya berubah. Tidak keras, tapi membuat bulu kuduku berdiri. Bima, ini meja mediasi, bukan tempat untuk memperpanjang kebohongan. Ayah mengeluarkan kartu terakhir yang bahkan tidak sempat kubayangkan. Ia membuka perekam kecil lain yang sejak tadi disembunyikan di bawah meja. Tombolnya ditekan. Dan terdengar suara, bukan dari semalam, bukan dari rekaman di kafe. Tapi suara Bima baru saja, beberapa detik yang lalu. Rekaman itu memutar kalimat yang barusan keluar dari mulutnya sendiri. Aku cuma pakai namanya. Dia kan gak pernah baca apa yang dia tanda tangan. Semua ini ide Vina. Bima terperanjat. Ketakutan merayap jelas di wajahnya. Ayah menatapnya tanpa ekspresi. Terima kasih atas pengakuannya, Nak. Aku bisa melihat Bima kehilangan pijakan. Tubuhnya sedikit condong ke depan. Tangannya bergetar saat menggenggam mapnya sendiri. Ayah menyatukan kedua tangannya di atas meja. Sekarang, katanya pelan, tenang, namun lebih mematikan dari suara keras manapun. Mari kita bicarakan bagaimana 500 juta itu kembali ke pundak yang seharusnya. Aku menahan napas. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahanku, aku melihat Bima, benar-benar ketakutan. Tidak ada lagi senyum sombong. Tidak ada lagi kepastian palsu. Tidak ada lagi ambisi besar. Yang tersisa hanyalah bayangan laki-laki yang baru menyadari bahwa seluruh hidupnya baru saja berubah arah. Dan bukan ke arah yang ia inginkan. Setelah rekaman itu berhenti, ruangan seolah membeku. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bernapas.
Bima menatap rekam kecil di meja seperti sedang melihat jerat yang baru disadarinya. Jerat yang ia pasang sendiri tanpa tahu bahwa ia sedang melilit lehernya. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku melihatnya bukan sebagai suamiku, tapi sebagai orang asing yang selama ini hidup memakai tenaga dan namaku. Ayah menggeser kursinya sedikit, menyusun dokumen di depannya dengan ketenangan seorang hakim yang sudah menentukan putusan jauh sebelum sidang dimulai. Bima, ayah berkata pelan namun tajam. Sekarang kita akan mengurus hutang 500 juta itu berdasarkan fakta, bukan cerita yang kamu bangun. Bima mencoba tersenyum, tapi senyumnya pecah seperti kaca retak. Yah, kita bisa bicarakan baik-baik, kan? Kita keluarga. Ayah mengangkat alis. Keluarga tidak memakai satu sama lain sebagai tameng hutang. Bima terdiam. Bu Ratih membuka salah satu mapnya. Surat resmi dari bank. Nah, ini posisi terbaru dari pihak bank, katanya. Ia membacakan poin demi poin. Ada indikasi pemalsuan tanda tangan. Dana hutang masuk rekening usaha Bima, bukan ke Nadia. Transaksi tersebut melanggar ketentuan akta usaha. Investigasi internal bank sudah dimulai. Setiap kalimat terasa seperti palu yang mengetuk kepala Bima. Jadi, lanjut Bu Ratih, pihak bank sedang memproses perubahan posisi debitur agar sesuai fakta. Bima sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh. Bima tersentak. Apa? Tapi dokumennya atas nama Nadia. Ayah menautkan jarinya satu sama lain, bersandar santai. Itu sebelum analisa forensik keluar. Sekarang, dokumen itu tidak valid. Dan karena kamu yang menikmati dana itu, kamu yang akan ditagih. Tidak bisa begitu. Ayah menatapnya lurus. Kamu mau kasus ini naik sebagai penipuan kredit? Atau mau kita selesaikan secara perdata dulu? Suara, perdata, keluar dengan lembut. Tetapi efeknya menghantam Bima seperti badai. Ia langsung memegang ujung meja seperti orang tenggelam mencari pegangan. Ayah, aku mohon, jangan bikin ini tambah besar. Aku hilaf. Ayah tidak berkedip. Kamu tidak hilaf. Bima, kamu merencanakan ini. Bima menutup wajahnya, tetapi tubuhnya terus gemetar. Ia mungkin baru benar-benar paham bahwa skema yang ia bangun bersama Vina bukan hanya runtuh, tapi sedang dikubur hidup-hidup. Bu Ratih membuka map lain, memperlihatkan surat kedua. Ini dari pihak penagih, katanya. Mereka sudah diberi salinan legal dokumen Nadia dan akta usaha. Mereka sekarang mencari kamu. Bima terlonjak. Mereka nyari aku. Kenapa bukan Nadia? Ayah mencondongkan tubuh ke depan. Suaranya rendah namun jelas. Karena dia bukan penipu. Bima, kamu yang memalsukan tanda tangan, memakai nama istrimu, dan mencairkan dana itu untuk kepentinganmu sendiri. Bima terbata-bata. Tapi aku panik waktu itu. Aku butuh modal cepat. Nadia nggak akan ngerti kalau aku. Tidak usah bawa nama Nadia lagi. Potong ayah. Kamu sudah cukup menggunakan dia selama 3 tahun. Aku merasakan dadaku mengencang. Ada sakit. Tapi bukan sakit kehilangan. Sakit karena akhirnya melihat kebenaran yang selama ini kututup sendiri. Ayah memberi kode halus ke Bu Ratih. Bu Ratih kemudian menyodorkan selembar surat ke arah Bima. Ini draft surat klarifikasi yang harus kamu tanda tangani. Isinya menjelaskan bahwa hutang ini tidak pernah disetujui oleh Nadia, dan kamu bertanggung jawab penuh. Kalau kamu menolak, pihak bank dan penagih akan melanjutkan ke ranah pidana. Bima menatap surat itu dengan wajah hancur. Enggak. Kalau aku tanda tangan ini, hidupku habis. Ayah menjawab tanpa ragu, datar namun menusuk. Hidupmu habis bukan karena surat itu, tapi karena keputusan-keputusan yang kamu buat sendiri. Bima menggenggam rambutnya. Tubuhnya membungkuk seperti seseorang yang sedang menanggung beban dunia. Ia mengambil pena dengan tangan bergetar. Namun belum sempat ia menyentuh kertas itu, ponselnya berdering keras. Suara Vina muncul dari speaker. Keras, nyaring, dan panik. Mas,
Investor batal semua. Ban blokir dana. Papa marah besar. Ini semua karena kamu. Kamu bohong soal perempuan itu. Soal istrimu. Aku nggak mau ikut masalah ini, Mas. Aku keluar dari sini. Bima memucat. Lalu membungkuk semakin dalam. Seakan pukulan terakhir itu mematahkan sisa egonya. Telepon terputus. Senyap. Ayah melipat tangan di depan dada. Nah, sekarang posisimu lebih jelas. Kamu tidak punya investor, tidak punya akses bank, dan tidak punya gundik yang membelamu. Bima menatapku. Wajahnya penuh putus asa. Nat, tolong aku. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku menahan napas. Ada air yang menggenang di mata. Tapi suaraku keluar dengan sangat tenang. Selama ini aku juga nggak punya siapa-siapa selain kamu. Tapi kamu tinggalkan aku untuk hutang 500 juta dan perempuan lain. Bima meneteskan air mata. Bukan karena menyesal. Tapi karena takut kehilangan semua sumber hidupnya. Ia memegang surat klarifikasi itu lagi. Tangan gemetarnya semakin kuat. Dan di saat ia hampir menyentuhkan pulpen, ayah berkata pelan, "Kalau kamu tidak tanda tangan, mereka akan resmi mengejarmu mulai besok." Bima memejamkan mata, menaikkan pena. Lalu, tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu depan. Ayah dan aku saling berpandangan. Bu Ratih berdiri perlahan. Dan dari suara langkah di teras, aku tahu, itu bukan tamu biasa. Bima menoleh ke arah pintu seperti seseorang yang baru melihat bayangan mimpi buruknya sendiri datang menjemput. Tidak, jangan bilang, itu mereka. Ayah berdiri dengan tenang, tapi sorot matanya menunjukkan bahwa babak berikutnya baru saja dimulai. Dan ketika ayah membuka pintu, aku merasakan tubuhku menegang. Siap menghadapi sesuatu yang selama ini hanya menghantuiku lewat telepon. Penagih hutang itu telah datang. Namun mereka tidak lagi datang untukku. Mereka datang untuk Bima. Ketukan pintu itu menggema lebih keras daripada seharusnya. Seolah seluruh rumah ayah bergetar. Ruang tamu yang tadi sudah tegang kini berubah seperti ruang operasi di mana nasib seseorang akan ditentukan dalam hitungan menit. Ayah membuka pintu dengan ketenangan yang hampir menakutkan. Dua pria yang kemarin datang, penagih hutang itu, berdiri di depan. Wajahnya jauh lebih resmi, tidak lagi membawa nada intimidasi. Mereka bukan datang untuk menakutiku. Mereka datang untuk menagih orang yang seharusnya. Bima. Salah satu dari mereka mengangguk sopan. "Siang, Pak Surya. Kami sudah menerima dokumen resmi dari notaris. Kami perlu bertemu dengan Pak Bima." Aku melihat Bima merosot di kursinya, seperti seseorang yang baru diseret keluar dari mimpi buruk yang ternyata kenyataan. Tangannya masih menggenggam pena, belum sempat menyentuh surat klarifikasi. Ayah memberi isyarat kecil. "Masuk saja." Dia di dalam. Kedua penagih melangkah masuk dengan sikap profesional. Tidak marah, tidak kasar, tidak mengancam. Justru itu yang membuat semuanya lebih menyeramkan. Bima berdiri terlalu cepat. Kursi bergeser keras ke belakang. Pak, tolong kasih aku waktu. Aku cuma butuh sedikit waktu." Salah satu penagih menggeleng pelan. "Kami hanya perlu verifikasi. Sesuai dokumen terbaru, Anda adalah pihak yang bertanggung jawab. Kami ingin memastikan prosesnya berjalan sesuai aturan." Bima menoleh ke aku dengan mata memburu, seperti hewan yang terpojok dan mencari tempat melarikan diri. "Nat, tolong bilang sesuatu. Tolong, aku nggak bisa hadapi semua ini sendiri." Jantungku terjepit mendengar suaranya, tapi bukan karena iba. Karena untuk pertama kalinya aku melihat diri asli Bima. Seorang lelaki yang berani ketika berada di atas orang lain, tapi hancur ketika konsekuensi menatap wajahnya. Ayah berdiri di sampingku. "Bima, duduk. Selesaikan urusanmu." Bima menatap ayah dengan campuran marah dan takut. "Kamu ikut campur sejauh ini kenapa? Yah?" Suaranya pecah. "Kenapa dari dulu diam aja? Kenapa sekarang baru bergerak?" Ayah menatapnya lama. "Karena dulu Nadia percaya kamu," jawab ayah pelan. "Tapi ketika kamu memilih mengkhianatinya dengan cara seperti ini,
Bapak tidak punya alasan lagi untuk diam. Bima tertegun. Dan itu adalah pukulan telak yang bahkan penagih hutang sekalipun tidak bisa berikan. Salah satu penagih kemudian berbicara, lebih lembut daripada sebelumnya. Pak Bima, kami tidak mengambil tindakan apapun hari ini. Kami hanya meminta Anda menandatangani surat klarifikasi agar posisi hukum jelas. Setelah itu, kami akan mengatur jadwal mediasi lanjutan antara Anda dan pihak bank. Mediasi. Bima hampir tertawa, suara bergetar. Aku bahkan gak punya uang buat bayar makan siang besok. Ayah membalas dingin. Itulah akibat dari keputusanmu sendiri. Bima kembali menatap surat klarifikasi itu. Sementara penagih berdiri menunggu. Sementara ayah menatap tanpa berkedip. Sementara Bu Ratih bersiap menyaksikan penandatanganan. Dan aku hanya berdiri di sisi meja, merasakan berat babak hidupku mencapai puncaknya. Akhirnya, dengan tangan gemetar dan wajah hancur, Bima menandatangani surat itu. Tinta pena menyentuh kertas. Pendaratan kecil itu terdengar seperti gemuruh petir bagi hidup Bima. Ketika tanda tangan selesai, penagih mengambil dokumen dengan hormat. Baik, Pak, kami akan proses ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Mereka pamit dan meninggalkan rumah. Pintu tertutup. Keheningan itu berat. Tidak ada yang bergerak selama beberapa detik. Lalu Bima jatuh terduduk ke lantai, seperti seseorang yang tulangnya dicabut satu persatu. Nat, suaranya pecah. Hidupku habis. Aku memejamkan mata sesaat. Rasanya pahit. Sangat pahit. Tidak ada kemenangan di sini. Yang ada hanya akhir dari sesuatu yang seharusnya aku tinggalkan jauh sebelum semua ini terjadi. Ayah berjalan ke dapur, mengambil air putih, dan kembali duduk. Ia tidak menatap Bima lagi. Hanya menatapku, menilai apakah aku baik-baik saja. Nadia, katanya pelan, mulai hari ini, kamu tidak perlu mengurus apapun tentang hutang itu. Semua sudah diproses sesuai ranah hukum. Kamu sudah selesai dengan bagianmu. Aku mengangguk kecil, walau dadaku terasa penuh beban yang baru saja dilepaskan. Bima berdiri pelan, matanya merah, suaranya penuh pecahan emosi. Nadia, jangan tinggalkan aku mohon. Aku tidak menjawab, tidak bisa menjawab. Aku hanya mengambil tasku dan meninggalkan ruang tamu. Ayah menyusul, berjalan pelan di belakangku. Ia tidak menyuruhku berhenti. Ia hanya menjaga agar aku tidak jatuh. Baru beberapa langkah ke halaman depan, ponselku bergetar keras. Aku berhenti. Nama Bima muncul di layar. Ayah mengangguk kecil, membiarkanku memutuskan sendiri. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat telepon itu. Nadia, tolong. Suara Bima terdengar histeris, jauh berbeda dari suaranya barusan di ruang tamu. Mereka ngejar aku. Semua orang nyari aku. Investor, penagih, kantor mau pecat aku. Vina putus. Papa Vina mau tuntut aku. Aku nggak punya apa-apa lagi. Aku memegang ponsel erat-erat. Ada rasa iba kecil yang mencoba menyelinap. Tapi tenggelam oleh luka bertahun-tahun yang akhirnya terungkap. Nadia. Suaranya pecah. Tolong aku. Aku nggak kuat. Aku nggak tahu harus kemana. Aku menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, suaraku keluar tanpa gemetar. Jernih. Tegas. Lahir dari seluruh sakit yang akhirnya menemukan bentuknya. Dulu, kataku pelan. Aku juga nggak punya apa-apa selain kamu. Bima terdiam. Suara napasnya terdengar tersengal. Tapi kamu buang aku demi gundik dan hutang 500 juta. Lanjutku. Sekarang, kamu hidup dengan pilihanmu sendiri. Nat, jangan. Suara Bima melemah. Panik, putus asa, hancur. Aku menutup mata sesaat. Lalu menekan tombol end call. Panggilan terputus. Dan di keheningan itu, aku merasakan sesuatu runtuh dari hidupku, tapi untuk pertama kalinya, runtuhan itu tidak menimpaku. Ayah berdiri di belakangku, menepuk bahuku pelan. Sudah, Nak,
Kamu sudah cukup kuat hari ini. Aku mengangguk. Tapi sebelum kami masuk kembali ke rumah, ponselku kembali bergetar. Kali ini bukan dari Bima. Sebuah notifikasi email masuk. Dengan judul, proses hukum lanjutan, verifikasi status debitur dan klarifikasi identitas. Aku menatap layar itu lama, lalu kembali menatap ayah. Ayah, ini berarti, semuanya baru mulai. Ayah tersenyum tipis. Senyum tenang, tetapi penuh makna. Ya, Nak, bab ini sudah hampir berakhir. Ia menatap ke depan, ke arah jalan gelap yang perlahan disinari lampu. Tapi bab terakhir akan menentukan bagaimana hidupmu nanti. Beberapa bulan setelah semua itu terjadi, hidupku terasa seperti berada di musim yang sama sekali berbeda. Tidak ada lagi telepon ancaman. Tidak ada lagi dokumen-dokumen yang membuat tidurku hilang. Tidak ada lagi bayang-bayang yang menempel seperti noda di dinding rumahku. Yang tersisa hanya diriku, tanpa Bima, tanpa beban 500 juta, dan tanpa kebohongan yang selama ini menjerat leherku. Saat aku membuka lembaran baru itu, hari-hari terasa lebih ringan. Bukan karena masalah sudah hilang sepenuhnya, tapi karena aku sudah tidak lagi hidup menunggu seseorang merusakku lagi. Surat resmi dari bank datang 2 minggu setelah Bima menandatangani klarifikasi. Aku masih ingat saat membukanya di ruang tamu ayah. Dengan ini kami menyatakan bahwa berdasarkan hasil investigasi, Ibu Nadia Suryawan tidak terlibat sebagai pelaku transaksi. Tanggung jawab finansial dialihkan kepada pihak yang tercantum dalam klarifikasi, yaitu saudara Bima Prasetyo. Aku tidak menangis, tidak berteriak, tidak bersorak. Aku hanya duduk dalam diam, membiarkan rasa lega itu meresap perlahan. Seperti tubuh yang pertama kali mencium udara bebas setelah lama terkurung. Ayah menepuk pundakku dan berkata, "Sudah resmi. Kamu bersih, Nak, dari semuanya." Aku menatap ayah lama, sangat lama. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa pria tua yang kupanggil ayah ini bukan hanya tempat pulang, tetapi juga benteng hidup yang bahkan tidak pernah kuminta, namun selalu ada. Beberapa kabar tentang Bima dan Vina terdengar dari mulut ke mulut. Investor benar-benar menutup pintu. Perusahaan ayah Vina menarik seluruh dukungan. Vina keluar dari hidup Bima, meninggalkannya dengan sisa hutang dan reputasi yang hancur. Dan Bima menghadapi konsekuensi yang ia bangun sendiri. Aku tidak lagi mengikuti kabarnya. Aku tidak membencinya. Aku hanya selesai menjadi tameng. Selesai menjadi korban yang tidak sadar bahwa ia dieksploitasi. Selesai menjadi bagian dari hidup seseorang yang tidak pernah menganggapku manusia. Hari ini, beberapa bulan setelah badai berlalu, aku berdiri di depan sebuah gedung kecil berwarna putih bersih. Di depan pintunya ada tulisan sederhana. Surya Ako, konsultasi keuangan dan perlindungan aset. Ayah berdiri di sampingku, dengan senyum bangga yang tidak ia sembunyikan. "Nak," katanya, "kantor kecil ini untuk kita bagi. Kamu punya pengalaman. Kamu punya luka, yang sekarang sudah jadi ilmu. Kamu bisa bantu banyak perempuan yang pernah berada di posisimu." Udara di dadaku penuh. Harum kayu dari dalam kantor menyeruak keluar, membawa perasaan hangat yang sudah lama tidak kurasakan. Yah, suaraku bergetar. Aku tidak yakin aku cukup pintar untuk ini. Ayah tersenyum pelan, menepuk bahuku. Kamu cukup kuat. Dan itu lebih penting daripada pintar. Kami masuk bersama. Ruangannya rapi, sederhana, tapi penuh potensi. Di meja kerjaku yang baru, sudah ada satu benda kecil. Sebuah binder kosong. Ayah berkata, "Isi dengan cerita baru. Cerita yang kamu pilih, bukan yang dipaksakan orang lain." Aku duduk, menyentuh permukaan meja, dan untuk pertama kalinya, tidak ada rasa takut tentang masa depan. Beberapa hari kemudian, aku memberikan sesi kecil pada sekelompok perempuan muda di sebuah komunitas. Mereka duduk dengan wajah-wajah penuh harapan dan kecemasan. Wajah yang dulu pernah aku miliki. Aku membuka pembicaraan dengan satu kalimat yang lahir dari semua luka, semua bangun malam, semua keterpurukan yang akhirnya menjelma kekuatan. Cinta boleh buta,
Tapi tanda tangan jangan pernah buta. Ruangan terdiam sejenak. Kemudian beberapa peserta mengangguk pelan. Ada yang tersenyum pahit, mungkin mengenali diri mereka di kalimat itu. Aku melanjutkan. Tidak ada yang salah dengan mencintai. Yang salah adalah membiarkan diri kita buta terhadap hal-hal penting yang harus kita pahami. Perlindungan bukan berarti curiga. Perlindungan berarti menghargai diri sendiri. Saat aku bicara, aku melihat ayah berdiri di belakang ruangan, menyimak dengan bangga. Wajahnya yang tenang menyimpan sejarah panjang dari perjuangan yang tidak pernah ia ceritakan. Dan aku tahu, kami telah melalui badai yang sama, tapi keluar dengan cara yang berbeda. Sore itu, saat aku pulang dari sesi, aku membuka ponsel dan melihat pemberitahuan berita lokal. Tidak sengaja, mataku menangkap sebuah nama di sudut layar. Kasus penipuan kredit. Seorang pengusaha muda diduga memalsukan dokumen dan menggunakan identitas istrinya dalam transaksi finansial. Nama Bima disebutkan di baris kedua. Wajahnya tidak ditampilkan. Hanya kasusnya. Aku menatap layar itu tanpa rasa marah, tanpa dendam. Ada waktu di mana aku akan runtuh melihat berita seperti itu. Tapi sekarang, aku hanya menekan tombol back dan menutup ponsel. Karena kisah itu bukan lagi kisahku. Hidupku tidak lagi berkaitan dengannya. Aku sudah melewati masa itu. Malamnya, aku duduk di teras rumah ayah. Angin berhembus lembut, membawa bau tanah dan hujan pertama musim itu. Ayah duduk di sampingku sambil menyeruput teh. Wajahnya teduh seperti langit yang akhirnya cerah setelah badai panjang. "Kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu kira," katanya. Aku tersenyum kecil. Terima kasih karena ayah tidak membiarkan aku hancur. Ayah menatap langit, lalu menjawab, "Kamu yang memilih untuk bangkit. Ayah hanya berdiri di belakangmu." Aku memejamkan mata sejenak. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas dengan cara yang paling utuh. Bebas dari hutang. Bebas dari manipulasi. Bebas dari cinta yang salah. Bebas untuk membangun hidup yang tidak mengambil apapun dariku, kecuali keberanian. Aku membuka mata, menatap masa depan yang kini terbentang. Bukan lagi sebagai tameng, tapi sebagai seseorang yang akhirnya kembali menemukan martabatnya. Dan memegang kendali penuh atas hidup yang dulu hampir hilang. Dan di malam itu, aku tahu satu hal pasti. Aku tidak akan pernah kembali pada gelap yang dulu kutinggali.